beberapa kertas yang berisian pengertian supervisi pendidikan sesuai dengan matkul yang kita pelajari pada hari ini pada jam hampir setengah 5. Kita dari kelompok 1 dapat pengertian supervisi dan tujuan dari supervisi. Dilihat dari sudut etimologi, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai penglihatan dari atas. Melihat dalam hubungannya dengan masalah supervisi dapat diartikan dengan menilik, mengontrol, dan mengawasi. Jadi supervisi pendidikan adalah sebuah kegiatan yang dilihat dari atas. Siapakah yang melihat dari atas? Adanya supervisi pendidikan, yaitu sebuah supervisi pendidikan pasti ada di dalam sebuah lembaga pendidikan atau yang lainnya, atau sebuah instansi. Dan di situ bisa dinamakan sebuah supervisi karena adanya menilik, mengontrol, dan mengawasi dari atas. Mungkin bisa dipaham dari sini, bisa saya lanjutkan. Supervisi ialah sebuah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Jadi supervisi adalah sebuah pengembangan dari atas yang diberikan kepada staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan, bukan kemampuan dari sebuah pendidik itu sendiri, bukan kemampuan ke stafnya saja, tapi juga ke pesertanya atau peserta didiknya agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar dan mengajar. Jadi agar belajar dan mengajar antara mengajar dan yang dididik itu bisa berjalan dengan baik. Jadi mereka saling berkesinambungan dan berjalan dengan baik. Tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Adanya supervisi tujuannya untuk agar semua staf itu dapat terbantu karena adanya sebuah sistem. Kemudian yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Berarti dari tujuan ini bisa dikatakan supervisi adanya karena sebuah masalah. Jadi kita bisa mengadakan supervisi karena jadi sudah dijelaskan pembahasan pendahuluan mengikuti kelompok 1. Terus meneruskan yang tadi dijelaskan sudah apa itu arti supervisi. Kemudian kita lanjut ke fungsi-fungsi dari adanya supervisi, ya kan? merumuskan tujuan atas setiap kegiatan sekolah termasuk program-program sepanjang tahunan ataupun harian. Perlu ada koordinasi yang baik. Jadi ketika di dalam suatu lembaga itu ada jadwal harian
merumuskan jadwal termasuk target, termasuk program ataupun tujuan, agenda kerja, program kerja menuju tujuan. Jadi ketika di dalam suatu lembaga satu hari itu ada pembukaan, apresiasi sampai salam, sapa, doa, yang terakhir doa. Lalu di bagian pertengahan ataupun tengah bulan itu ada namanya mid semester dan sampai akhir yaitu kenaikan kelas. Nomor 2 sisa juga ya. Nomor 2, usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan. Setiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya, oleh karena itu guru selalu belajar terus menerus. Nah itu yang kita sertifikat 1 kali untuk mengajar pasti butuh namanya apa? Peningkatan. Itu 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali ya, bukan cukup satu kali saja. Kalau di dalam apa itu pembaruan dalam pengajaran Al-Quran itu ada namanya refresh 3 tahun sekali. Nah, ini perlu buat apa? Pasti. Nomor 3, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan yang terus-menerus. Salah satu fungsi supervisi adalah melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan sekolah. Nanti Mas Ferry menjelaskan bahwa penting untuk membangun apa Mas Ferry? Membangun sikap kepemimpinan. Ojo menek to. Ya. Memotivasi guru untuk belajar dari pengalaman yang nyata dan melalui pengalaman ini mereka dapatkan belajar untuk memperkaya pengetahuan mereka. Jadi di dalam apa ini tadi pembahasan nomor 2 sama nomor 3 ini hampir sama. Perbedaannya kalau nomor 3 ini sudah baik, tapi kita perlu membangun terus motivasi. Ayo Mas, yang masalah mana ini? Jadi Mas gitu. Apa enggak tahu lambat. Nah, akhirnya aku perbarui. Apa rambut cukur. Seorang supervisi harus bisa memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya berdasarkan instruksi atasan, tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Aduh nek juara itu, terus duwe murid. Jadinya iki kadang ora dadi karo sing diagendakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan apa yang kami pelajari dari materi yang telah diberikan. Untuk pembukaan tadi mengenai tentang pengertian supervisi ya sudah disampaikan dari kelompok 1. Kemudian yang kedua tujuan adanya supervisi, fungsi ya, fungsi sama tujuan. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ini materinya berkaitan dengan prinsip-prinsip dari supervisi. Prinsip supervisi menurut Saherdian. Yang pertama adalah prinsip ilmiah. Ini harus berkaitan atau sesuai dengan data objektif dan sesuai dengan fakta lapangan. Artinya tidak berupa dugaan atau sangkaan yang tanpa dilandasi adanya penelitian atau riset yang telah dilaksanakan oleh orang yang melakukan riset. Selain itu, pelaksanaan riset juga harus ditunjang dengan alat penunjang sebagai alat untuk merekam data. Kan sudah melakukan observasi, pastinya kan ada data yang dibutuhkan. Nah, alat penunjang ini bisa berupa alat elektronik
supervisi harus dilaksanakan secara sistematis. Artinya mulai dari koordinator pelaksana sampai bagian pelaksana lapangan, penanggung jawab dan sebagainya. Selain itu harus dilaksanakan sesuai dengan SOP atau perencanaan, meliputi tempat yang akan dilakukan observasi, kemudian apa saja yang perlu dikaji dan diteliti, beserta solusi atau penyelesaian masalah yang mungkin ditemukan di lapangan. Kemudian prinsip supervisi adalah kontinu, artinya harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditentukan tadi atau disetujui. Karena hal itu berfungsi untuk mengetahui permasalahan yang kemudian dikaji dan diteliti sehingga ditemukan solusi untuk menyelesaikannya. Jadi dilakukan secara kontinu. Bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Artinya kan permasalahan kan mesti setiap bulan akan timbul terus. Jadi tidak secara statis, dinamis. Kemudian prinsip demokratis, artinya antara pihak-pihak yang bersangkutan saling menjunjung tinggi martabat dan kehormatannya, tidak atas dasar antara bawahan dan atasan, melainkan berdasarkan nilai besar. Jadi semuanya pukul rata. Dan itu semua bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan suatu lembaga pendidikan ya. Intinya ingin kedepannya lebih baik. Yuk dipercepat. Kemudian ada prinsip praktis, yaitu mengusahakan agar dalam mengembangkan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Prinsip praktis ini berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positifnya, seorang supervisor yang pertama, seorang supervisor harus konstruktif dan kreatif. Maksudnya konstruktif, seorang supervisor harus mengembangkan suatu operasionalisasi untuk mencapai tujuan pendidikan menjadi lebih baik dan lengkap. Seorang atasan itu harus punya cara untuk mengoperasionalisasikan tujuan supaya pendidikan menjadi lebih baik dan lengkap. Kemudian, kenapa kok dia harus kreatif? Supaya cara pengoperasiannya itu tidak terkesan monoton. Yang kedua, seorang supervisor harus melaksanakan pengoperasionalisasinya secara profesional dan dan mengesampingkan hubungan pribadi. Jadi ya murni sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Terus yang ketiga, supervisi hendaknya progresif, maksudnya dia harus memiliki keinginan untuk maju. Kemudian dia harus tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Yang keempat, seorang supervisor hendaklah dapat mengembangkan potensi bakat dan kesambungan untuk mencapai kemajuan. Yang terakhir, supervisor harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan hubungan baik yang dinamis. Yang kedua, prinsip negatif. Prinsip negatif adalah pedoman yang tidak boleh dilakukan supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Prinsip negatif yang pertama yaitu supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya kepada orang-orang yang disupervisi. Berikan argumentasi atau alasan yang rasional tentang tindakan-tindakan serta instruksi-instruksinya. Yang kedua, jangan menonjolkan jabatan atau kekuasaannya agar tidak menghambat kreativitas bawahannya. Yang ketiga, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, persahabatan, dan sebagainya. Yang keempat, supervisi tidak boleh menutup kemungkinan terhadap hasrat berkembang dan ingin maju dari bawahannya dengan segala dalih apapun.
Yang terakhir, supervisi tidak boleh menuntut prestasi di luar kemampuan bawahannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, Vision itu pandangan ke depan. Jadi bagaimana supervisor itu yang memberi supervisi itu melihat jauh ke depan. Sebenarnya untuk konteks supervisi pendidikan itu dibedakan, ada supervisi akademik, ada supervisi manajerial. Nah, yang dibicarakan di sini tadi 3 kelompok itu lebih banyak ke supervisi akademik, yaitu di proses pembelajaran. Nah, kalau supervisi yang terkait dengan manajerial seperti yang saya terangkan minggu yang lalu, yaitu meliputi 8 standar nasional pendidikan. Masih ingat standar apa saja? Standar isi, standar kelulusan, proses, sampai standar penilaian. Dan ini dikemas di dalam supervisi manajerial. Siapa supervisornya? Bisa pengawas atau orang yang terkait ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah ataupun di madrasah. Jadi bisa pengawas ataupun setingkat yang terkait atau kasih atau kabit. Nah, kalau supervisi yang terkait dengan akademik, proses pembelajaran itu meliputi pendampingan, bukan mencari kesalahan ya, tetapi pendampingan di proses pembelajaran di kelas. Maka itu ranahnya dari kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Besok minggu depan insya Allah kita lanjutkan kembali. Terima kasih, kita akhiri